Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di sore hari ini kita dipertemukan Allah di majelis ilmu, diberikan kesempatan, kesehatan, dan juga nikmat yang tak terhingga, yang tak bisa kita hitung, hingga nikmat yang terbesar yaitu keimanan dan juga keislaman, yang pada kesempatan ini ikhwatu fillah kita lanjut surah Al-Baqarah ayat 61 dari tafsir Taisirul Karimir Rahman fi tafsiril Kalamil Mannan. Ini agak panjang, jadi mungkin sekitar 2 pertemuan lah ya, insyaallah. Mudah-mudahan bisa terkejar ya. Allah Ta'ala firman, wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair ihbitu misron fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimud dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyyina bi ghairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabb-Mu agar Dia mengeluarkan bagi kami apa yang ditumbuhkan dari bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kalian mengambil sesuatu yang lebih rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kalian ke suatu kota, pasti kalian memperoleh apa yang kalian minta. Lalu mereka ditimpa kenistaan dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi dengan cara yang tidak benar atau dengan cara yang tidak hak ya. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Tentunya bagaimana nikmat yang diberikan kepada Bani Israel itu ya, itu sangat banyak sekali ya. Tuh. Di antaranya diselamatkan dari Fir'aun ya gitu. Tuh ya, diselamatkan dari Fir'aun
dari ayat 49 tuh ya. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun tuh ya gitu. Terus juga bagaimana mereka ketika Musa ya menerima wahyu Allah ya, namun mereka menjadikan patung anak sapi ya, sebagai sembahan ya, gitu. Namun Allah tentunya kembali memberikan kepada mereka kesempatan ya, untuk bertobat ya. Kemudian sambil dilihat ya, setelah itu Allah maafkan ya, agar mereka bersyukur. Kemudian diberikan nikmat ya pada Musa kitab At-Taurah dan juga petunjuk ya. Kemudian disuruh untuk mengikuti petunjuk itu ya. Maka Nabi Musa memperingatkan agar mereka tidak syirik ya, tidak menjadikan patung anak sapi ya, sebagai sembahan. Kemudian diberikan konsekuensi, mereka harus membunuh di antara mereka ya gitu. Allah maafkan lagi mereka. Kemudian juga bagaimana mereka minta gitu ya, agar melihat Allah ya, dengan jahroh ya, dengan jelas ya, gitu. Namun mereka disambar halilintar ya, tapi dibangkitkan lagi sebagiannya agar mereka bersyukur. Kemudian juga dinaungi kepada mereka awan ya gitu, al-ghamam ya. Kemudian diberikan al-manna was-salwa ya. Dan pula Allah juga memperingatkan bagaimana mereka agar masuk ke negeri dan makan hasil buminya sambil mereka bersujud ya gitu, dan meminta ampunan ya. Namun mereka ganti dengan kata yang tentunya seharusnya kata hittah ya gitu, mereka ganti dengan suatu perkataan yang hampir sama tapi beda ya, habbah fi hintoh ya gitu, biji gandum ya gitu. Itu untuk meremehkan ayat-ayat Allah ya. Datang lagi kenikmatan kepada mereka ya, yaitu memancarnya 12 mata air itu ya.
hingga nikmat mana lagi sebenarnya ya. Namun justru mereka tidak bisa sabar, tidak bisa tahan dari apa yang Allah berikan tuh ya. Mereka ingin menambah gitu ya, gitu. Nah disinilah diantara penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu ingatlah ketika kalian berkata kepada Musa karena merasa bosan dan meremehkan nikmat-nikmat Allah ya. Mereka mengatakan lan nasmiru ala ta'amin wahid, kami tidak bisa sabar ya, tidak bisa tahan dengan satu macam makanan saja, yaitu satu jenis makanan, meskipun sebagaimana yang telah lalu makanan yang diberikan itu bermacam-macam ya, itu sudah di murojaah ya, gitu. Tapi tidak berubah mereka ya gitu. Jadi mereka tidak bisa bersabar ya gitu. Sehingga tentunya bagaimana mereka minta gitu. Nah, seorang hamba ketika mendapatkan sebuah nikmat, nikmat itu dia rasakan. Hal itu terkadang gitu ya, mencukupi gitu ya. Gitu ya. Kalau dirasa-rasa kita ya terkadang kayak gitu ya gitu. Padahal sebenarnya itu adalah nikmat dari Allah yang pasti mencukupi mereka ya. Yang cuman kita terkadang mencukupi, terkadang tidak gitu ya gitu. Jadi terasa hidup ini gitu ya. Padahal nikmat itu Allah telah beri ya gitu. Kita seringkali ya mengharap nikmat ya, contohnya nikmat seseorang ya, kala saat ini kebanyakan adalah tentang ma'isyah ya, penghidupan ya, yang berupa uang ya gitu. Nah, terkadang diberi sedikit kita tidak merasa cukup ya gitu. Atau terkadang kita diberi sedikit kemudian mengamburkannya. Atau terkadang seorang hamba ketika tidak mendapatkan uang itu, nah ini ya, masalahnya bukan main ya, gitu. Jadi emang segalanya ku duit sebenarnya gitu. Adalah segalanya ku Allah ya gitu. Segalanya ku Allah gitu ya gitu. Segala ku duit ya gitu. Itu susah gitu ya untuk dipahami gitu. Akhirnya mencari sana kemari gitu, hingga dia sakit-sakitan gitu ya. Kapasitas dia mencari harta demikian, tapi dia memaksakan gitu, dan sebagainya itu ya. Dan memang terkadang ujian pasti menghampirinya gitu ya. Itulah ketika seorang hamba tidak merasa cukup gitu. Oleh karena itu nih, sebuah perkataan indah ya, kalau lihat status saya ya, bagaimana kunci kekayaan ya. Kunci kekayaan itu apakah 100 ya, punya rumah yang megah ya,
banyak uang, punya perusahaan yang besar, atau punya kendaraan yang mewah. Ternyata tidak demikian. Kunci kekayaan itu adalah qanaah. Kunci kekayaan itu adalah qanaah. Sekalipun ya kendaraannya ya, bahkan tidak ada kendaraan sekalipun tuh ya. Gitu ya. Bagaimana usahanya, pontang-pantingnya gitu ya. Kadang emang ini yang berat ya, tidak bisa dimaklumi gitu ya. Tapi dari situlah usahanya gitu ya. Atau punya rumah ya kecil gitu ya, kontrakan yang kecil gitu ya. Kemudian juga dia harta tidak besar-besar gitu ya, gitu. Penghasilan tidak banyak lah gitu, katakanlah ya gitu. Tapi dia punya satu kuncinya. Apa tadi? Qanaah ya, mumtaz. Qanaah. Itu kuncinya qanaah. Karena itu pesan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada anaknya, "Duhai anakku, jika engkau mencari kekayaan, maka carilah ia dengan sifat qanaah. Karena jika engkau tidak memiliki sifat qanaah, maka tak akan pernah mencukupimu harta ya. Jadi harta itu tidak akan pernah mencukupi kita ya gitu. Gitu ya. Jangankan yang miskin tuh ya, yang kaya merasa tidak cukup, ngoleksi deh gitu ya. Tambah lagi harta itu ya. Terus saja gitu ya gitu. Nah, mungkin dulu sudah pernah disampaikan ya di Aljaria atau di mana ya, saya lupa, bagaimana seorang hamba terkadang hartanya banyak tapi tidak nyaman hidupnya gitu ya gitu. Tidak nyaman hidupnya, tidak nyaman di pekerjaannya ya gitu. Tapi ada dia yang hartanya sedikit tapi memperoleh kenyamanan ya gitu. Itu ya. Ya, tujuan orang pasti ya harta nyaman gitunya. Itu tujuan kita ya gitu ya. Pasti milih katilu ya gitunya gitu. Namun itulah ketika seseorang tidak bisa bersabar, dia pasti akan diuji. Gitu ya. Hal yang dia tidak duga tiba-tiba gitu ya. Entah karena kelangahan atau kelalaiannya, kesalahannya, atau demikian karena perbuatannya, ataupun memang sudah garis takdirnya gitu ya, dia mendapat keburukan. Tentunya inilah kuncinya di sini, qanaah gitu. Artinya kita sabar sedikit ya untuk memperoleh ya, nikmat yang banyak suatu kelak. Sabar sedikit lah gitu ya, sabar ini kan cuma kita sampai wafat ya gitu. Ini Bani Israel saja tidak bisa bersabar ya, cuma dikasih nikmat. Oh luar biasa sebenarnya nikmat kepada Bani Israel ya, boro-boro tuh ya. Bahkan nikmatnya tanpa susah payah gitunya gitu. Saur jalamai ayeuna gitunya ngan saukur diuk saur artos gitunya tanpa susah payah gitunya gitunya. Jadi berandai-andai lah kumanya teser gawe tapi saur artos gitunya gitu. Berandai-andai gitu ya. Itu yang mereka dapatkan tuh ya gitu. Kita yang kadang susah payahnya, pontang pantingnya gitu ya. Nah orang mah boro-boro lah, kebanyakan masa bodoh gitu ya. Orang dia bagaimana upayanya, susah payahnya, masa bodoh lah gitu. Gitu ya. Masa bodoh terhadap upaya kita, usaha kita ya gitu. Jarang ada orang yang berterima kasih terhadap upaya kita ya gitu. Gitu ya. Masa bodoh kebanyakan itu ya gitu. Giliran ketika
dia melakukan kesalahan, nah, gitu ya, masa pinter gitu ya, gitu. Masa pinter maksudnya dia seolah-olah memperbaiki orang itu seolah paling pinter gitu ya, gitu. Padahal dia kepada orang itu masa bodoh gitu. Kebanyakannya terdahulunya masa bodoh gitu. Tidak mau peduli dengan usaha orang gitu ya, gitu, upaya orang gitu ya, gitu. Itu kadang usaha kita ya, gitu. Lain kadang tidak memperhatikannya gitu. Apalagi itu ya dalam usaha hijrah gitu ya, mempelajari dinul Islam, kadang kenal gitu ngaji gitu ya, gitu. Kenal ngaji gitu ya, kumaha engke duitna, kumaha engke jodona kan gitu, kumaha engke gawena gitu kan, kenal ngaji gitu kan, nah gitu kan, gitu. Nah ngaji tenan hasilna gitu kan, gitu. Kadang teu dihargai gitu ya, gitu. Ente ngaji akhlak masih kena bejat gitu ya. Nah, itu kadang teu dihargai gitu ya, gitu. Gitu ya. Orang masa bodoh kebanyakan itu ya, gitu. Tapi dari upaya yang seperti itulah, itu dengan kita sabar yang sedikit, kelak akan peroleh nikmat yang banyak gitu ya, gitu. Nah, Bani Israil tidak tahan terhadap nikmatnya, ingin nambah lagi ya, gitu. Dia tidak bisa bersabar. Dikasih jalan juga ya. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha. Ini jalannya ke Musa ya. Karena mereka Bani Israil tidak bisa bersabar ya. Itu. Maka mohonkanlah untuk kami kepada Rabb-Mu agar Dia mengeluarkan bagi kami apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya ya. Yaitu tumbuhan yang bukan pohon yang tegak pada batangnya, yaitu pakisa iha dan kisa ya, dengan tasdid itu ya, di huruf sa ya, itu artinya ketimun ya, itu bonteng lah gitu ya. Wafumiha dan fum ya, artinya adalah bawang putih. Wa adasiha, sedangkan kacang adas, basoliha dan bawang merah itu telah diketahui ya. Maka Musa berkata kepada mereka, qala atastabdiluna alladhi huwa adna, ya, apakah kalian mengambil pengganti yang lebih rendah ya, yaitu makanan-makanan tersebut ya, yang lebih rendah gitu ya, gitu. Padahal Allah telah memberikan makanan yang istimewa terhadap Bani Israil ya. Bil ladhi huwa khair, sebagai pengganti yang lebih baik gitu ya. Yaitu yang lebih baik itu maksudnya al-manna was salwa ya, gitu. Al-manna dan salwa itu ya, gitu. Itu ya. Maka tidak pantas bagi kalian, karena makanan-makanan yang kalian minta ini, kota manapun yang kalian tuju, tentu akan kalian temukan. Adapun makanan kalian yang diberikan oleh Allah kepada kalian, maka itu adalah makanan yang paling baik dan paling mulia. Bagaimana kalian mencari pengganti yang lebih baik ya, gitu ya. Karena di dalam perkara yang terjadi antara mereka ada bukti terbesar bahwa mereka sedikit kesabarannya dan mereka meremehkan perintah-perintah Allah dan nikmat-nikmatnya. Maka Allah membalas mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka, sehingga Allah firman, waduribat alaihimud dillah, maka ditimpakanlah kepada mereka kerendahan ya. Kerendahan, kehinaan gitu. Wal maskanah, yang hampir sama sebenarnya artinya ya, kehinaan ya, yang nampak pada badan mereka, yaitu kehinaan. Kalau jillah itu pada badan ya, kalau wal maskana itu mereka tidak menjadi mulia ya, gitu, hina lah gitu. Hina di sini ya anggapan orang ya buruk terhadap mereka gitu. Mereka juga tidak mempunyai tekad yang tinggi ya. Bahkan mereka adalah hina dan tekad mereka adalah seburuk-buruk tekad ya, seburuk-buruk kemauan ya, gitu. Ya.
Jadi meminta sesuatu ya karena kita tidak merasa cukup, itu ya, itu adalah seburuk-buruk kemauan gitu. Iya, bahasana gitunya si fulan tuh ya badai diberi HP gitu ya, udah susah online gitu ya, susah online beri HP gitu ya, karena beri Samsung gitu ya, Samsung aja 5 gitu ya gitu. 5 aja 5 ya. Terus saya sanes iya ya. Contoh ya mah. Dari Samsung J5. Dia minta HP nu sanes lah. Tuh Samsung lah gitu. Sesuai iya. iPhone lah gitu. Nu istimewa enak iPhone-nya gitu. Nah, jadi beren eta gitu nya gitu. Atau yang lebih rendah gitu. Nah, lebih rendah daripada Samsungnya, Nokia lah gitu gitu. Nah, itu. Gitu. Jadi ingin diberi yang lain tuh ya gitu. Kan kita hal itu adalah tidak sopan ya, tidak beradab ya. Apalagi terhadap Allah tentunya gitu. Tuh ya. Itu pasti akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa ba'u bi ghadabin minallah gitu ya. Maka mereka mendapatkan kemurkaan Allah gitu. Tuh ya. Mereka mendapatkan kemurkaannya ya. Kita bereskan ini, tapi nanti faedahnya kita cari di pertemuan yang lain ya. Bereskan aja dulu ayatnya ya. Maksudnya tidaklah ghanimah yang mereka bawa ketika mereka kembali dan mereka peroleh melainkan kemurkaan dari Allah atas mereka. Sehingga sungguh sejelek-jelek ghanimah adalah ghanimah mereka ya, dan seburuk-buruk keadaan adalah keadaan mereka. Dalika, yang demikian itu yang menyebabkan mereka berhak mendapat kemurkaan Allah. Bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka kufur dengan ayat-ayat Allah yang menunjukkan al-haq, yang menerangkan kepada mereka. Ketika mereka kufur dengannya, maka Allah menghukum mereka dengan menimpakan kemurkaannya atas mereka. Dan mereka juga wayaktulunan nabiyina bighairi haq, membunuh para nabi dengan cara yang tidak hak ya, membunuh para nabinya pasti salah gitunya gitu. Ya. Ustaz, bagaimana kalau membunuh para nabi dengan cara yang hak? Membunuh para nabi gak salah gitunya gitu. Yang dibenarkan itu kan membunuh itu karena rajam, ya, kisos dan juga murtad itu yang dibenarkan ya. Baik para nabi tentunya ya tidak boleh dibunuh ya gitu. Tapi kalau bunuh karena sebab kisos, rajam dan murtad itu memang diperbolehkan itu ya. Tapi tidak, para nabi itu adalah orang-orang yang taat ya. Mereka tidak mungkin melakukan hal yang melanggar ya, gitu. Kecuali dengan kekhilafan mereka, kesalahan mereka ya. Para nabi juga adalah manusia ya, gitu. Juga hak ya, dengan cara yang tidak benar menunjukkan kekajian yang lebih. Maksudnya jika tidak, maka termasuk hal yang diketahui bahwa membunuh para nabi itu tidak akan terjadi dengan cara yang benar ya, gitu. Akan tetapi agar tidak dikira itu karena kebodohan mereka dan mereka tidak memiliki ilmu. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka ya, asaw ya, dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Maka nu ya'tadun, dan karena mereka melampaui batas ya, terhadap hamba-hamba Allah. Itu ya. Sesungguhnya sebagian maksiat menyeret kepada maksiat yang lain ya. Jadi ada pastilah yang namanya maksiat menyeret maksiat yang lain. Kemudian dari kelalaian itu muncul dosa kecil, berkembang lagi jadi dosa besar ya. Kemudian darinya berkembang dari situ jadi bid'ah, kekufuran dan sebagainya. Maka kita minta kepada Allah al-afiyah, keselamatan dari segala musibah. Nah, itu mungkin tafsir. Nanti faedahnya ya, ini kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Ini lumayan panjang nih ya. Insyaallah di
pertemuan tentang tafsir ya gitu. Nah itu bagaimana tentunya nilai yang kita bisa ambil adalah bersabar gitu ya. Dan juga memang yang namanya bersabar kan kalau ditunjukkan dalam Al-Quran, bersyukur ketika mendapatkan kenikmatannya. Tapi kita juga saat itu pula harus bersabar ya ketika kenikmatan itu tidak, ya kadang kita tidak merasa cukup padahal Allah sudah memberikan kecukupan ya gitu. Itu ya harus bersabar ya gitu. Kelak ketika kita tidak bersabar, kita diuji ya dengan hal yang tidak kita inginkan. Apakah itu karena kesalahan kita atau emang sudah takdir gitu ya. Ya, semoga Allah senantiasa memperbesar ampunan Allah ya, ampunannya terhadap kita ya gitu. Walaupun tentunya kekhilafan kita ya, kadang sengaja atau tidak sengaja ya, kadang orang lain ya terhadap khilaf kita, kadang maklum kadang tidak ya itu. Ya inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memperingatkan, memberikan kepada kita hiburan bahwa dirinya lah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim ya, gitu. Kadang ya manusia boro-boro Ar-Rahman Ar-Rahim ya gitu. Gitu ya. Kesalahan orang anggarowokna gitunya, wah luar biasa itu anggarowokna mah gitu. Di chatna luar biasa panjangna gitunya. Udah ambek kayak gitu ya gitu. Tapi Allah Maha Rahman Maha Rahim ya gitu. Inilah kita tentunya bertobat dari kesalahan ya. Kita yakin akan jaminan Allah dan kita tentu melindungi diri dan tentu mengupayakan diri agar tidak terhindar daripada kebaikan ya, dan kita terhindar daripada kejelekan ya, terus mendapatkan kebaikan dan terhindar daripada kejelekan gitu ya. Nah itu saja dahulu ya, semoga Allah mudahkan perkara-perkara kita, urusan-urusan kita, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, baik yang sengaja maupun tidak disengaja ya. Insya Allah nanti di hari Selasa depan baru kita membahas tentang kisah Nabi Adam ya. Barakallahu walafu minkum Rabbana asfim lana nurona aghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.